Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, sebelumnya Ayano Koji berkata kalau ia tidak bisa menjamin kalau ada 39 siswa di kelasnya Ichinose yang akan lulus bersama dengan dirinya di kelas A. Di mana Ayano berkata kalau ia akan tetap menseleksi mana yang bisa bertahan dan mana yang harus dibuang. Di mana Ayano berkata, tentu saja tidak. Mulai sekarang saat kita mengejar ketertinggalan, kita tidak boleh membiarkan beban yang tidak berguna. Jika ada siswa yang tidak lagi dibutuhkan, tentu saja aku akan membuangnya. Menghilangkan kelemahan adalah salah satu prioritas utama untuk menutup kesenjangan poin kelas di antara mereka. Dan mendengar hal itu, kesepakatan Ayano dan Ichinose pun yang sebelumnya itu ya jadi gagal gitu kan. Dimana sejak awal Ayano sudah yakin kalau tawarannya pasti akan ditolak. Dimana Ayano yakin 99% akan hal tersebut. Dan dasar dari itu semua adalah rasa sayang Ichinose terhadap teman satu kelasnya. Dimana saat Ichinose berkata, itu sangat kejam. Ayano Koji percaya kalau ia akan mendengar jawaban ketiga dari Ichinose. Jawaban yang membuat Ichinose bertarung habis-habisan untuk bisa melindungi teman sekelasnya. Dan juga meraih kelas A. Ya, sejak awal Ayano berniat untuk menanamkan benih kepada Ichinose. Benih yang bisa membuat semangat Ichinose kembali lagi menyala. Di mana Ayano menganggap kalau Ichinose adalah eksperimen yang sangat berharga ya bagi dirinya. Di mana selama 2 tahun ini Ayano Koji telah menanamkan rasa cinta, rasa benci dan juga pengkhianatan di dalam dirinya si Ichinose. Jadi Ayano Koji ingin melihat bagaimana Ichinose akan sangat membencinya dan berjuang untuk bisa mengalahkannya. Nah, di sini Ichinose berkata kalau ia tidak ingin melihat teman-temannya terluka. Dan Ayano pun menjawab, kalau begitu kamu harus berjuang sendiri dan kamu tidak akan mungkin bisa menang. Jadi apa pilihanmu? Ucap si Ayano Koji. Di mana Ichinose berkata, kamu menunggu jawaban dariku untuk pergi atau bertahan kan Ayano Koji? Ya, di sini Ichinose mengatakan kalau tidak ada satupun dari dua pilihan tersebut yang akan Ichinose pilih. Dan mendengar hal tersebut Ayano berkata, kalau kamu tidak ingin keluar sekolah, aku akan pindah ke kelasmu dan itu bukanlah ide yang baik. Di mana mendengar hal tersebut Ichinose tersenyum lalu berkata, kalau dia punya jawaban lain. Dan Ichinose pun mulai menceritakan jawabannya kepada si Ayano Koji. Ya, jawaban yang tidak pernah Ayano duga sebelumnya, sebuah rencana yang hanya bisa dilakukan oleh si Ichinose seorang. Nah, setelah mendengar rencana Ichinose yang berbeda ya dari si Ayano, Ayano mulai mendekati Ichinose dan menjulurkan tangannya. Di mana Ayano berkata, untuk mewujudkan rencana Ichinose, Ichinose harus menjaga jarak dengan Ayano. Namun Ichinose menolaknya, di mana Ichinose berkata, kalau sejahat apapun Ayano Koji, ia akan tetap menyukai Ayano Koji. Ya, seberapa banyak kata-kata kasar yang Ayano katakan kepada si Ichinose pada hari ini, Ichinose masih belum bisa membenci Ayano. Malah ia semakin mencintai si Ayano Koji. Di mana Ayano yang mulai berpikir kalau pertemuan hari ini bukanlah dia yang merencanakannya, melainkan semua sudah diatur oleh si Ichinose itu sendiri. Dan Ichinose pun tahu kalau Ayano akan datang menemui dirinya, makanya kamarnya si Ichinose itu tidak terkunci. Ya, aroma jeruk yang keluar dari tubuhnya si Ichinose mulai mengganggu Ayano untuk bisa memahami si Ichinose. Di mana bersamaan dengan hal tersebut Ichinose berkata kalau jam malam sudah lama berlalu. Jika Ayano keluar sekarang, seseorang akan melihat Ayano. Di mana sambil berkata seperti itu, Ichinose mengatakan kalau ia berniat menjadikan Ayano sebagai kaki tangannya. Ya, Ayano bertanya bagaimana Ichinose akan melakukan hal tersebut. Di mana Ichinose pun berkata kalau tidak ada lagi yang perlu mereka sembunyikan. Di mana Ichinose yang memegang tangan Ayano lantas menuntun Ayano untuk duduk di atas kasurnya, mendorong Ayano ke bawah dan Ichinose pun mulai menindih si Ayano. Di mana Ichinose berkata kalau ia sudah tahu tentang Karuizawa, ya Ayano pasti melakukan hal yang buruk kepada Karuizawa. Dan sekarang Ichinose pun juga ingin merasakan hal yang sama. Di sini T-Rex mulai dilepaskan gitu kan untuk berburu di antara pergunungan yang siap untuk erupsi. Ya, sambil menekan bahu Ayano dan membuat Ayano terlentang di atas kasurnya, Ichinose pun berkata, kalau Ayano telah memanfaatkan dirinya selama ini, jadi kali ini dirinya akan memanfaatkan si Ayano Koji sebaliknya. Di mana Ichinose berkata kalau ia sangat ingin bertemu dengan Ayano setiap hari, sampai-sampai itu membuat dirinya itu menjadi gila. Di mana Ichinose berkata kalau bertemu dengan Ayano adalah hal yang sangat ia inginkan, lebih dari teman, lebih dari rasa kepada orang tuanya.
Dan Ayano Koji pun adalah orang yang sangat ingin Ichinose temui setiap hari. Di sini emang udah birahi sih gitu kan si Ichinose ini tuh sendiri. Bahkan ranjang yang sudah disiapkan sama pihak sekolah pun kini berdecit karena tekanan yang berat dari si Ichinose. Namun untungnya Ayano dengan sigap menahan beban itu dengan tangannya yang kecil. Nah, Ichinose berkata kalau ia akan meninggalkan bekas pada dirinya si Ayano Koji, bekas yang tidak mungkin Ayano bisa lupakan. Ya di sini Ichinose mencoba untuk mendorong lebih jauh ya, mengarahkan tangan Ayano Koji ke bagian luar hatinya. Dimana saat Ayano sadar kalau denyut jantungnya si Ichinose terasa begitu cepat, dan sentuhan yang tidak bisa Ayano bayangkan sebelumnya membuat Ayano berpikir kalau beban Ichinose terlalu berat untuk Ayano tampung dengan tangan kecilnya. Dimana melihat Ayano Koji, Ichinose pun mulai berkata, kalau Karuizawa tahu ini akan jadi hal yang sangat berbahaya, namun Ayano bilang kalau ia baru saja putus dengan si Karuizawa. Dimana Ichinose yang mendengar hal tersebut gitu kan lantas langsung berbisik di telinga kecilnya si Ayano kalau ia tidak sedang mengancam si Ayano. Dimana Ayano pun hanya bisa pasrah gitu kan saat Ichinose mencoba untuk mencium bibirnya dengan sangat brutal. Bahkan terdapat benturan kecil antara gigi Ayano dan juga giginya si Ichinose, membuat Ichinose meminta maaf karena ini adalah pengalaman pertamanya si Ichinose. Ya, di sini Ichinose berkata sambil membuka bajunya dan Ayano pun hanya bisa pasrah saat bajunya mulai dilucuti oleh si Ichinose yang sejak tadi sudah birahi berat di hadapannya. Ya, Ayano sadar kalau sejak pertama kali ia masuk ke kamarnya si Ichinose maka tidak ada jalan keluar untuk kembali. Dan hubungan best friend benefit pun terjadi di antara Ayano dan juga si Ichinose. Ya, dengan ini hubungan Ichinose dan Ayano Koji hanya sebatas teman seksu gitu kan semata ke depannya. So, jadi kurang lebih seperti itulah akhir dari pembicaraannya si Ayano Koji dan juga Ichinose, yang dimana sejak awal Ichinose itu ternyata sudah mengincar Tyrannosaurusnya si Ayano Koji gitu kan. Dan kedepannya kelasnya Ichinose akan bisa bangkit kembali ya dengan perubahan baru pada dirinya si Ichinose. Dan Ichinose itu masih tetap menjadi pemimpin dari kelas tersebut. Ya, itulah akhir pembicaraannya Ayano Koji dan juga si Ichinose. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Bang, lanjut bang gitu kan. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, untuk chapter selanjutnya kita bakalan bahas mengenai bagaimana konflik yang terjadi ya di kelasnya si Ichinose, dan bagaimana Ichinose itu memamerkan hubungannya dengan si Ayano Koji di depan semua teman-temannya yang ada di kelasnya gitu kan, dan menjelaskan rencananya ke depan, dan dia yakin rencana itu bakalan berhasil walaupun rencana itu tuh sangat bertentangan dengan prinsip dari kelasnya si Ichinose itu sendiri. Tapi serunya tuh di situ, dimana kita bakal lihat bagaimana Ichinose berubah jadi pribadi yang lebih baru. Bahkan Kenzaki aja tuh terkejut dengan perubahannya dari si Ichinose.